Penalties, selamat pagi. Apa kabarnya semuanya? I hope you're feeling good today. Amin. Boleh dong coba drop the hearts below atau drop di chat box dan jangan lupa sapa-sapa juga teman-teman kita yang ada di sini. Oke. Alright. Siapa hari ini siap untuk memuji Tuhan kita? Boleh sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia Raja yang hebat. Amin teman-teman. Yes.
Yuk teman-teman, hari ini kita mau sama-sama siapkan hati kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan kita, teman-teman. Yes, sebab sebagaimanapun keadaan kita, teman-teman, kasih Tuhan dan damai Tuhan gak pernah berubah, teman-teman. Yes, let's sing this song together. You will stay true even when the lies come. Your word remains truth even when my thoughts don't line up. I will stand tall on each promise you made. Let the rest fade away. There's a peace for beyond all understanding. May it ever set my heart at ease. Then anxiety come, I'll remember that peace is the promise you keep. Peace is the promise you keep. You will stay true even in the chaos. Your word remains true even when my mind wreaks havoc. I will be still, for I know all along my Jehovah Shalom. There's a peace for beyond all understanding. May it ever
Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan. Kalau hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan mendapatkan waktu untuk mendengarkan firman dan mengenal Tuhan lebih lagi. Biar Tuhan, Engkau yang mengutus Roh-Mu supaya kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu. Kami serahkan Tuhan pendengaran kami akan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Amin. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua lagi hari ini di ibadah hari ini, dan tema kita hari ini nggak kalah penting. Ini cukup menarik walaupun sepertinya berat, tetapi ini sangat penting untuk kita ketahui sebagai anak-anak muda. Dan tema kita hari ini adalah Final Destination atau tujuan akhir. Final Destination. Pernah nggak teman-teman di sini nonton film yang namanya Final Destination? Mungkin ada yang udah pernah, mungkin ada yang belum. Tetapi aku kasih tahu aja, singkatnya Final Destination ini adalah film thriller. Film thriller di mana ada sekumpulan orang yang entah kenapa secara beruntun mereka meninggal, walaupun dengan cara-cara yang unik. Tetapi mereka sebenarnya sudah melakukan segala cara untuk mengamankan dirinya. Intinya dari film ini adalah tidak ada satupun orang bisa menghindari yang namanya kematian ketika kematian itu sudah mendekat dalam hidup mereka. Bukan bermaksud menakut-nakuti, cuman inti dari film ini cukup bagus, yaitu adalah at the end segala sesuatu pasti akan mati juga. Pasti mereka akan hilang. Nah, segala sesuatu yang diciptakan dunia ini nggak ada yang abadi, apapun itu pasti suatu saat akan hancur, ataupun suatu saat pasti akan mati juga. Namun yang menjadi pertanyaan adalah dalam tema Final Destination hari ini, apakah kematian itu adalah tujuan akhir dari kehidupan kita? Tapi memang fakta di dalam kehidupan manusia adalah seperti itu. Entah kita adalah orang yang kaya, ataupun mungkin kita adalah orang yang kurang mampu. Kita adalah orang yang berpendidikan, ataupun kita nggak terlalu berpendidikan. Kita adalah orang yang hidupnya nyaman, atau yang hidupnya tidak nyaman. Kita pria ataupun wanita, apapun status kondisi kita, tua, muda, at the end, ketika waktunya sudah tiba, maka setiap orang pasti akan mati juga. Setiap orang pasti akan mati dan tidak membawa apapun yang dia lakukan di bumi ini. Dia nggak akan bawa uang, dia nggak akan bawa piala-piala prestasinya, dia nggak akan bawa kekasihnya, dia nggak akan bawa saudara dan keluarganya. Dia akan kembali dari debu menjadi debu. Dan inilah fakta yang dialami oleh semua makhluk yang hidup di bumi ini. Bahwa pada suatu saat nanti, semuanya pasti akan mati juga. Dan apabila benar tujuan akhir dari kehidupan manusia suatu saat adalah untuk mati juga, lalu untuk apa kita berada di dunia ini dan melakukan banyak hal? Seperti yang teman-teman lakukan, beberapa dari kita belajar dengan serius untuk mendapat cita-cita kita, untuk kita bisa dapat sekolah yang bagus. Beberapa dari kita mencoba survive di dalam keluarga yang mungkin sulit. Beberapa dari kita mencoba untuk survive di dalam kehidupan sekolah yang nggak gampang, dalam kehidupan keluarga yang nggak mudah. Ataupun kita survive untuk mencari makna di dalam kehidupan, kita survive untuk mencari apa sih yang saya harus lakukan. Pertanyaannya adalah, untuk apa kita melakukan semuanya itu? Untuk apa kita bersusah-susah payah untuk survive dalam kehidupan ini, melakukan yang terbaik, kalau pada akhirnya nanti kita akan mati juga. Dan ini menjadi satu fakta yang mengejutkan, menakutkan, dan juga mengagetkan, karena ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Semua manusia, semua makhluk hidup, pada akhirnya mereka akan mencapai kematian dan semuanya akan selesai. Dan kemudian ini menimbulkan satu pertanyaan yang lebih besar di dalam kehidupan setiap umat manusia. Dan pertanyaannya adalah ini, apakah
kematian merupakan tujuan terakhir di dalam kehidupan manusia. Kalau menurut teman-teman, gimana? Apakah mati adalah tujuan yang terakhir? Untuk menjawab hal ini, kita harus melihat dari dua perspektif yang berbeda. Dari kacamata manusia, makhluk hidup, jawabannya betul. Bahwa tujuan terakhir atau final destination dari setiap orang yang hidup, setiap makhluk yang hidup adalah kematian. Tetapi dari kacamata orang-orang yang percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, maka kematian bukanlah final destination. Merupakan itu hanyalah sebuah proses kehidupan untuk mencapai kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan setelah kematian ini, atau yang dinamakan kekekalan, hanya dikenal oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan menyediakan kehidupan setelah kematian ini untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang tahu bahwa ada Tuhan di dalam hidup ini, mereka juga sadar bahwa hidup ini tidak hanya sampai mati. Karena mereka menyadari hidup ini pasti punya purpose. Hidup kita diciptakan oleh Allah yang hidup. Maka tidak mungkin serta-merta kehidupan ini selesai dan berakhir begitu saja. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Apa sih yang mendasari bahwa sebenarnya kematian itu bukan akhir dari segalanya atau bukan final destination? Kita sama-sama buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-31 sampai ke-32. Aku akan bacakan dalam New English Version, New International Version-nya. But about the resurrection of the dead, kebangkitan orang-orang mati. Have you not read what God said to you? I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but of the living. Inilah dasar firman bahwa ada kehidupan setelah kematian. Bagaimana bisa? Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam Injil Matius bahwa Allah kita adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia bukan Allah orang-orang mati, melainkan adalah Allah orang-orang hidup. Ini menjadi pertanyaan yang besar pada waktu itu. Bukankah Abraham, Ishak, dan Yakub adalah tokoh-tokoh Alkitab yang sudah lama meninggal? Namun, mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Dia adalah Allah orang hidup dan bukan orang mati. Secara tidak langsung, Tuhan Yesus sedang menggambarkan bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub mungkin mereka sudah mati zaman dahulu. Tetapi saat ini mereka hidup bersama-sama dengan Allah. Bagi Tuhan, Abraham, Ishak, dan Yakub saat ini mereka hidup. Inilah yang menjadi dasar bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup karena mereka juga hidup bersama-sama dengan Dia. Dan apakah Allah ini ada di dalam kehidupan kita saat ini? Tentu ada. Mengapa demikian? Karena sampai sekarang kita masih bisa merasakan ada penyertaan Tuhan. Kita masih merasakan ada lawatan Tuhan. Kita masih merasakan ada gerakan di dalam hati kita. Ada dorongan di dalam pikiran kita untuk kita mengenal Tuhan. Kita merasa ada pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan yang hidup itu masih ada hingga saat ini. Apa yang disediakan untuk Abraham, apa yang disediakan untuk Ishak dan Yakub, bahwa ada kehidupan Allah yang hidup itu tidak hanya ada di zaman itu, tetapi juga ada di zaman sekarang dan zaman nanti. Dan inilah yang luar biasa dan hanya ada di dalam Kristus, bahwa ada satu jaminan bahwa di akhir kehidupan kita, kematian bukanlah the final destination. Death is not a final destination. Tetapi bagi seorang Kristen,
final destination-nya adalah kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita perlu untuk memperhatikan di dalam kehidupan ini, itu bukan hanya sekedar melakukan apa yang kita ingini, tetapi seorang yang percaya kepada Tuhan tahu betul bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk mencapai apa yang kita sebut sebagai kekekalan tadi. Karena kita ingat, final destination kita bukan di bumi ini. Final destination kita nggak berakhir saat kita mati. Tapi final destination kita berakhir saat kita hidup bersama dengan Dia. Maka tepat apabila kehidupan di bumi ini yang hanya mungkin 70-80 tahun yang merupakan anugerah adalah sebuah perjalanan. Ibarat sebuah kereta. Kereta tidak akan berjalan selamanya, betul? Kita akan suatu saat turun di dalam perhentian yang terakhir. Turun di saat kereta itu berhenti. Dan kapan kereta kehidupan kita berhenti? Yaitu pada saat Tuhan memanggil kita. Disitulah kita turun, disitulah kita bersama-sama dengan Tuhan. Berarti di dalam kehidupan ini, seorang Kristen, anak-anak Tuhan perlu memperhatikan bagaimana cara mereka hidup di dalam perjalanan 60, 70, 80 tahun ini agar mereka bisa suatu saat ketemu sama Tuhan. Mereka bisa mencapai final destination-nya. Jangan sampai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti mengenai firman, anak-anak Tuhan yang mengerti kepribadian Tuhan, justru nggak sampai ke final destination-nya. Kenapa? Karena mereka lupa, harusnya mereka sampai di sana. Mereka sampai dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Ingat, pada waktu mulanya Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden untuk bersama-sama dengan Dia. Tetapi karena dosa, manusia akhirnya harus pergi mengembara, diusir, hidup di bumi. Jadi kita hanyalah menumpang di bumi ini. Sehingga betul, sangatlah betul apabila fokus dalam kehidupan kita, itu bukan cuma fokus terhadap kehidupan kita, tapi fokus terhadap apa yang Tuhan ingin kita lakukan selama kita menumpang di bumi ini. Dan mari kita sama-sama buka firman Tuhan mengenai apa sih suatu jaminan yang Tuhan maksudkan di sini, bahwa suatu saat kita pasti akan sampai di final destination itu. Kita akan buka di dalam 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayatnya yang pertama. Karena kamu tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wow, amazing. Ini adalah sebuah jaminan. Ya, Paulus di dalam suratnya dia sudah menuliskan hal ini, bahwa ada satu tempat yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan itu tidak dibuat oleh tangan manusia. Artinya, semua yang dibuat manusia pasti suatu saat akan sirna. Yang ada di bumi ini, dia nggak kekal sifatnya, sementara aja. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, apakah kehidupan kita di bumi ini sia-sia? Enggak. Karena kita punya final destination, bukan kematian. Final destination kita adalah kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya waktu yang kita punya, kesempatan yang kita punya, ini merupakan satu anugerah buat kita untuk mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita nanti bisa mempertanggungjawabkan perjalanan kehidupan kita ketika kita sampai dan dipanggil oleh Tuhan. Dan apa sih yang perlu kita lakukan? Apa sih yang perlu kita persiapkan selama kita menumpang di bumi ini? Apa sih yang perlu, bagaimana cara kita hidup? Yuk kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Ini sangat penting untuk setiap kita anak-anak muda. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, ini berarti untuk kita yang mengenal Tuhan, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang. Semua orang. Ya, ini termasuk kita. Menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ingat, kita cuma menumpang. Dan apa yang Rasul Petrus katakan?
hiduplah di dalam ketakutan. Lalu apa yang dimaksud dalam ketakutan? Apakah kita takut untuk mati atau takut untuk hidup? Bukan dua-duanya. Yang dimaksud Rasul Petrus di sini adalah takut akan Allah. Artinya kita harus memperhatikan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan berarti, oh kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita. Lalu kita bisa hidup sembarangan. Ingat, firman Tuhan yang baru saja kita baca berkata, Dia yang menghakimi semua orang tanpa memandang muka, menurut perbuatannya. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan, kita mendapat kasih karunia untuk mengerti pikiran dan perasaan Kristus. Tetapi apabila kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan, dengan hidup berantakan di dunia ini, sebenarnya kita adalah orang-orang yang belum tentu mencapai final destination itu. Ingat Matius 7 ayat 21 berkata, bukan mereka yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendakku. Siapa mereka yang memanggil dia Tuhan, Tuhan? Bukankah mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, namun mereka yang hidupnya tidak sesuai dengan firman-Nya. Artinya kita perlu sama-sama mengenal betul pribadi Tuhan. Ini bukan menjadi kehidupan yang berat. Ini adalah sebuah hal yang natural di dalam hidup kita. Ingat, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya, hidup seperti Tuhan adalah hal yang biasa. Hal yang seharusnya wajar. Namun mengapa terlihat susah? Kenapa terlihatnya seperti beban hidup dengan baik? Kesannya kita tidak bisa lepas daripada itu. Dan kesannya kita manusia sepertinya tidak bisa untuk mengikuti standarnya Tuhan. Sebenarnya ini adalah alasan-alasan yang terjadi karena manusia hidup dalam bumi ini karena kemerosotan moral dan dosa. Kita menganggap bahwa bukan sesuatu yang lazim kalau seseorang itu hidup sesuai dengan kata Tuhan. Itu pasti manusia yang unik. Jawabannya salah. Itu bukan manusia yang unik. Justru itu adalah manusia yang normal. Karena ingat, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tetapi kenapa manusia sulit untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan? Karena mereka sudah jatuh di dalam dosa. Dosa ini mengkontaminasi pikiran, mengkontaminasi hati kita. Sehingga kita sulit untuk mendengar, sulit untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Maka di dalam kesempatan kita hidup di bumi ini, kita perlu hidup dengan benar. Dengan hidup dengan benar, kita akan mengerti siapa sih pribadi Tuhan. Kita akan mendapatkan arti dari hidup ini. Kita akan mendapatkan makna dari kehidupan ini. Dan kehidupan kita akan jauh lebih berarti. Kenapa? Karena kita menemukan purpose kita. Tuhan yang menciptakan kita menemukan Dia, dan kita mengerti, oh ini loh kita diciptakan. Sampai suatu saat kita sampai kepada final destination kita. Kita perlu ingat bahwa kita itu bukan dari dunia ini. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu kita ditaruh di Taman Eden, bukan ditaruh di bumi ini. You are not from this world, but you're a citizen of God's kingdom. And you have to remember this. Kita sama-sama buka ayat di Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. You have to remember, teman-teman bukan dari dunia ini. Sehingga sia-sia, Tuhan berkata sia-sia, jangan cari harta di bumi ini. Karena di sini ngengat dan karat akan merusaknya. Carilah harta yang di dalam surga. Maksud Tuhan apa sih? Maksud Tuhan gini, kalau kita punya tujuan hidup, kalau kita punya final destination, bukan untuk bersama dengan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Kenapa? At the end, kamu akan mati juga. Nggak ada satupun yang kamu bawa. Tetapi ketika kamu punya tujuan akhir adalah kekal, kamu ingat bahwa oh iya, suatu saat saya akan ketemu dengan Tuhan. Suatu saat saya akan bersama-sama dengan Tuhan. Maka kita akan tahu di dalam kehidupan ini yang bernilai adalah melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan apa sih yang Tuhan katakan di dalam hidup kita?
Bukan berarti kita hidup di dalam gereja, tinggal berpuasa setiap hari. Bukan, tidak seperti itu. Justru hidup di dalam Tuhan berarti hidup kita adalah hidup yang memberikan dampak yang baik buat orang lain. Kehidupan kita menjadi contoh dan teladan. Di mana ada kita, orang lain bersuka cita. Kenapa? Karena mereka melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Artinya hidup untuk Tuhan itu bukan hidup yang muluk-muluk, bukan. Tapi hidup yang membahagiakan diri kita dan kehidupan orang lain. Hidup yang disenangi oleh orang-orang. Itulah hidup yang bersama Tuhan. Amin. Dan karena kita harus mempersiapkan diri kita untuk kita bisa mencapai kekekalan itu. Untuk kita bisa mencapai dan mempertanggungjawabkan. Ingat, Petrus berkata, kamu harus hidup dengan takut. Ya kan? Takut akan Allah. Karena Allah akan menghakimi setiap orang yang menumpang di bumi ini. Maka kita perlu mempersiapkan diri kita. Kita yang beruntung mendengar firman ini, maka kita perlu sama-sama memperhatikan apa sih yang Tuhan katakan. Supaya kita bisa semakin dekat dengan Dia, semakin sampai kepada tujuan akhir kita atau final destination kita. Pertama, kita harus membuktikan bahwa kita adalah citizen dari kerajaan Allah. Kita cuma pergi, ya kan, dari kerajaan Allah ke bumi ini dititipin, suatu saat kita akan kembali kepada kerajaan kita. Ya, dan namanya kerajaan Allah pasti rajanya satu, Yesus Kristus. Allah yang ada di situ. Dan pertanyaan adalah, tentunya warga kerajaan akan ikut aturan-aturan yang ada di dalam kerajaan itu. Mereka yang bisa menikmati kerajaan itu dan segala kemakmurannya pasti adalah warga-warga yang bertanggung jawab, ya kan? Warga-warga yang tunduk kepada rajanya. Dan apa sih kuncinya untuk kita proving ourselves to God bahwa kita adalah citizen of God's kingdom? Yang pertama adalah kita perlu hidup di dalam roh dan tidak di dalam daging. Jadi ternyata ada dua dimensi kematian. Yang pertama adalah kematian secara lahiriah, yaitu ketika kita mati, umur kita habis, atau waktu yang ditentukan Tuhan sudah habis, satu dan lain hal, bisa tua, bisa muda, itu tergantung Tuhan. Itu yang pertama, kematian lahiriah. Yang kedua adalah kematian di dalam daging atau flesh. Apa sih yang dimaksud dengan kedagingan? Yang dimaksud dengan kedagingan adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan untuk terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan yang paling sederhana mengenai kedagingan, yang pertama itu adalah segala sesuatu yang melanggar hukum Tuhan. Segala sesuatu yang melanggar hukum Tuhan. Apakah hukum Tuhan itu ribet? Enggak. Hukum Tuhan itu adil dan baik semuanya. Itu kata Daud. Kenapa bisa begitu? Karena hukum Tuhan itu menghindari kita untuk, satu, menyakiti diri kita sendiri. Kedua, menyakiti orang lain. Ketiga, berfokus kepada diri kita sendiri. Orang yang berfokus pada keuntungan kehidupannya sendiri pasti tidak memikirkan orang lain. Tidak mungkin. Padahal Tuhan berkata, seluruh hukum Taurat itu berkata soal apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu. Bagaimana kita bisa mengasihi sesama dan mengasihi Allah kalau yang kita pikirin diri kita sendiri? Tidak mungkin. Tidak mungkin bisa. Oleh karena itu, untuk mati di dalam kedagingan, untuk kita bisa memikul salib, pertama-tama kita perlu untuk mengerti hukum-hukum Allah itu apa sih? Hukum-hukum Allah itu adil dan baik semuanya. Segala sesuatu yang mencoba untuk menyakiti orang lain, yang mencoba untuk menyakiti pribadi Tuhan, yang mencoba untuk menyakiti diri kita sendiri, itu pasti melanggar hukum Tuhan. Pasti tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan roh di dalam kehidupan kita, pasti dia akan bergejolak ketika kita mulai melakukan hal-hal yang salah. Kenapa? Because you are a citizen of God's kingdom. You're a citizen of kingdom of God. Ada roh di sini sebagai alarm dalam hidup kita. Ketika kamu mulai melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan, you will feel guilty. Pertanyaannya, buat apa kamu merasa bersalah? Kalau tidak ada Tuhan, tidak ada standar mana yang baik dan mana yang salah. Semua orang boleh berbuat apapun yang mereka lakukan. Betul kan? Tapi karena kita tahu kita bukan dari dunia ini, tubuh kita, pikiran kita, dan hati kita itu saling menuduh. Ketika kita mengikuti apa yang keinginan daging, roh kita merasa terganggu. Dan ketika kita mendekat kepada Tuhan, rasanya cobaan di dalam kehidupan kita semakin kuat. Kenapa? Itulah efek dari kemerosotan dosa di dunia ini.
Sehingga kita perlu pikul salib. Inilah beban yang sama-sama perlu kita pikul untuk kita sama-sama bisa memprove bahwa diri kita adalah I am a citizen of the kingdom of God. Amin. Kita sama-sama buka di dalam 1 Yohanes 3 ayat 9. Dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. So our battle is within us. Peperangan kita itu terhadap diri kita sendiri. Kalau teman-teman pernah dengar musuh di dalam selimut. Oke, hari ini malam ini teman-teman coba tidur pakai selimut. Lalu teman-teman lihat paling dekat ada siapa di situ? Musuh di dalam selimut. Pepatnya begitu kan? Pas kita buka selimut itu isinya siapa? Kita sendiri. Musuh yang terbesar dalam kehidupan kita adalah keinginan kehidupan kita sendiri. Karena keinginan kita lah kita jatuh dalam berbagai-bagai hal yang justru mendukakan hati kita. Karena keinginan kita lah kadang kita menyakiti orang lain. Karena keinginan kita lah kadang kita menyakiti diri kita sendiri. Tuhan tahu betul tentang itu. Oleh karena itu Tuhan membuat hukum-hukum itu. Dan hukum-hukum itu terkadang masih dilanggar. Dan orang-orang merasakan impact-nya. Hidup mereka nggak jadi lebih baik. Tuhan bukan Allah yang strict. Tuhan bukan Allah yang kesannya mau membatas-batasi kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tetapi Tuhan memberikan kita boundary supaya teman-teman tetap hidup. Dan mari kita sama-sama memperhatikan hukum-hukum Tuhan. Mari kita perhatikan apa sih yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Firman-Nya sangat mengajar kita. Berikan waktu di dalam hidupmu untuk kita sama-sama mengenal apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang perlu kita lakukan adalah orang yang menjadi citizen dari kerajaan Allah, yang final destination-nya adalah kekekalan, hidup bersama dengan Tuhan. Dia menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupannya. Menghindari kehidupan yang berdosa, itu adalah suatu tugas buat kita. Itu adalah suatu kehidupan yang harus kita jalani. Tetapi seseorang bisa saja dia hidup dan tinggal di dalam ruangannya dan tidak melakukan apa-apa. Namun tidak begitu halnya dengan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan hidup bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk the safety of his own, tapi dia justru keluar, dia justru membagikan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Orang yang hidup lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dan orang yang hidup dari roh tidak bisa mengikuti kata-kata daging. Sehingga buah-buah roh, mungkin teman-teman udah pernah dengar buah-buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, sampai penguasaan diri. Itu buah-buah yang luar biasa. Namun buah-buah itu tidak mungkin bisa dihasilkan ketika seseorang tidak hidup di dalam roh. Tidak bisa. Ketika kita masih memiliki satu hasrat untuk mengikuti dosa-dosa dalam kehidupan kita, tidak mungkin kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Karena buah-buah roh harus dihasilkan hanya bisa ketika seseorang hidup di dalam roh. Rohlah yang memberikan pertumbuhan dan menyuburkan buah-buah itu untuk orang-orang bisa nikmati. Tidak mungkin seseorang yang masih egois memikirkan dirinya sendiri, dia bisa menguasai diri. Karena untuk menguasai diri, orang-orang harus belajar untuk menahan dirinya. Tapi kalau orang fokus kepada dirinya, tidak mungkin dia menguasai dirinya. Ketika orang-orang masih merasa bahwa kehidupan ini hanya dia yang boleh bahagia. Dia masih punya rasa iri dan dengki kepada orang lain. Tidak mungkin seseorang bisa memberikan buah kasih. Tidak mungkin seorang bisa menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan. Tidak mungkin. Oleh karena itu perlu kita perhatikan betul bahwa hidup di dalam roh adalah satu-satunya cara untuk kita bisa berbuah dan berdampak di dalam Tuhan. Dan hari-hari ini apa yang kita sudah lakukan untuk kita bisa tetap hidup di dalam roh. Di dalam kitab Ibrani Paulus pernah berkata bahwa ada yang dinamakan sebagai anak-anak atau anak-anak Allah, yaitu kita. Tapi juga ada yang dikatakan sebagai anak-anak gampang. Atau dalam bahasa Yunani-nya adalah notoi. Nah, notoi ini artinya adalah anak-anak pungut atau anak-anak haram di dalam bahasa aslinya. Itulah mereka yang tidak mau memikul salibnya di dalam kehidupan ini. Dan kita tahu pewaris kerajaan adalah anak-anak Allah, bukan anak-anak haram. Bukan notoi tadi, tetapi kitalah anak-anak kerajaan. Sehingga hiduplah sebagai anak-anak kerajaan. Hiduplah sebagai the citizen of the kingdom of God.
Mari kita pergunakan waktu-waktu yang ada untuk kita bisa hidup dan berkenan bagi Tuhan. Apakah ini sebuah perjalanan yang mudah? Mungkin tidak. Tetapi ini adalah proses dan waktu yang diberikan Tuhan untuk kita. Kenapa Tuhan kasih kita hidup 70-80 tahun? Pasti ada maksudnya. Tidak mungkin serta-merta. Kalau Tuhan saya menciptakan kita ada purpose, pasti durasi kehidupan kita juga Tuhan tahu. Ini adalah kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan. Mari hari ini sama-sama kita lihat di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berkenan di dalam kehidupan kita untuk Tuhan? Apakah kita sudah berpikir jauh sampai kepada final destination kita? Bukan cuman apa yang di bumi ini. Ingat, boleh nggak sih kita mengingini segala sesuatu yang ada di bumi? Kita punya tujuan-tujuan, punya ambisi-ambisi, punya goals-goals. Boleh banget. Nggak ada yang melarang hal itu. Justru itu adalah bagus. Tapi ingat, segala sesuatu yang ingin kita capai di dalam dunia ini itu hanyalah goals atau goals. It is not the goals. Oke? Ini hanyalah tujuan-tujuan hidup, tetapi bukan tujuan akhir dari kehidupan kita. Sehingga ketika kehidupan kita cuma fokus kepada goal ini dan kita mengukur kehidupan kita berdasarkan keberhasilan kita mencapai goal ini, itu semua akan sia-sia. Kenapa? Karena kita belum mencapai the goals atau tujuan yang paling ultimate, yang paling akhir, yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama hidup untuk berkenan bagi Tuhan melalui kematian. Kematian di dalam daging, dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa sampai final destination kita. Kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam Filipi. Pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-21. Dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berapa banyak orang-orang yang takut akan kematian. Kenapa mereka takut akan kematian? Kenapa kematian itu mengejutkan buat mereka? Satu, karena mereka merasa tidak siap. Ketika mereka mati, apa yang akan mereka tinggalkan? Dan apa yang akan mereka bawa? Yang kedua, kenapa orang merasa takut akan kematian? Karena mereka merasa segala sesuatunya sudah selesai. Apa yang mereka bangun, semuanya akan sirna. Tidak bisa dinikmati lagi. Tetapi di dalam kehidupan bersama Kristus ada harapan. Ada kehidupan setelah kematian. Dikatakan hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Artinya apa? Ketika kita mati, kita nggak merasa menyesal. Kenapa? Karena kita sudah sampai final destination kita. Tetapi hanya mereka yang hidup di dalam Kristus lah yang bisa merasakan kematian itu sebagai final destination yang baik. Untuk orang-orang yang nggak hidup dalam Tuhan, final destination kematian menjadi hal yang menakutkan. Tetapi buat kita anak-anak Tuhan, ini bukanlah hal yang menakutkan. Dan selagi umur kita masih muda, mari kita sama-sama mati untuk kedagingan kita. Mari kita sama-sama menjauhi segala sesuatu yang Tuhan nggak mau lakukan. Tuhan nggak mau kita lakukan di dalam kehidupan ini. Mari kita sama-sama hidup untuk berkenan. Timotius berkata, justru kitalah yang menjadi teladan anak-anak muda. Kamu adalah anak-anak muda yang bisa menjadi teladan buat orang-orang di sekitarmu. Amin. So, mari kita sama-sama sampai kepada final destination kita. Kita ketemu lagi sama Tuhan, balik lagi ke kerajaan surga, karena dari situlah kita akan datang. Dan mari kita siapkan diri kita sebaik-baiknya. Amin. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Biar kami mengerti Tuhan bahwa tujuan akhir kami itu bukan hanya untuk melakukan hal-hal di dunia ini. Bukan hanya berhenti sampai kematian. Kami nggak memikirkan hal yang sia-sia. Tapi kami memikirkan perkara yang di atas. Suatu saat nanti kami akan mempertanggungjawabkan Tuhan segala perbuatan kami. Dan biar Tuhan Engkau temukan hidup kami berkenan. Biar Tuhan pakai umur kami, kehidupan kami yang masih muda sebagai proses Tuhan. Untuk kami bisa semakin serupa dengan Kristus. Untuk kami hidup semakin berkenan bagimu. Dan kami tahu ketika kehidupan kami mendengar suaramu, kehidupan kami berkenan bagimu Tuhan, kami akan hidup Tuhan di dalam kebahagiaan, kami akan hidup menyenangkan hatimu, orang-orang akan melihat Kristus, hidup kami akan terbangun Tuhan, hidup orang lain akan dibangun Tuhan, kami akan menemukan makna dan arti yang sejati dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kesempatanmu, untuk kami mendengarkan firman ini. Mari
teman-teman, kita sama-sama akhiri ibadah hari ini dengan kita berdoa. Mari teman-teman, aku ajak untuk angkat tanganmu, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Biar kiranya kasih daripada Allah Bapa yang menaungimu selalu dalam segala hal yang engkau lakukan. Biar ketika engkau sedang melakukan pekerjaan-pekerjaanmu, engkau sedang melakukan apapun yang engkau lakukan, biarlah kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupanmu. Lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat hasil karya tanganmu, nama Tuhan dipermuliakan. Dan biar kehidupanmu menjadi tiang penyangga, menjadi soko guru untuk apapun dimanapun engkau ditempatkan. Dan biar Allah Bapa bersekutu dengan anak yang tunggal dan Roh Kudus beserta dengan kita mulai dari hari ini kekal sampai sepanjang masa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin untuk firman Tuhan. God bless you all. See you guys di minggu depan. Kita masih akan membahas mengenai tema-tema yang lebih menarik. Jangan lupa ajak teman kamu, ajak saudara kamu. Kita akan ibadah di platform yang sama at 10 a.m. See you guys. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.